Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini kita akan sharing lagi ya guys. Jadi masih topiknya tentang background akuarium nih. Namun penjelasan saya kali ini, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, buat kalian tentang background akuarium ini sendiri, kan ada dua nih dalam pemasangannya, ada di luar akuarium terutama di belakang, ataupun ada yang di dalam akuarium guys ya. Nah, video ini saya khususkan buat teman-teman yang masih belum memiliki background akuarium ya guys, atau hanya akuarium kosong polos. Namun kalian harus pastikan dulu kalian mau pasangnya dari luar akuarium atau dari dalam guys ya. Nah, saya akan jelaskan untuk ketika kalian ingin memutuskan pasang background dari dalam, hal yang perlu kalian ketahui adalah sedikit sulit cara pemasangannya guys ya. Jadi tidak seperti background yang di luar akuarium. Nah, kalau yang di dalam ini sendiri kalian harus memerlukan tenaga ekstra guys untuk memasangnya, karena di dalam akuarium ini sendiri sudah, yang pertama adalah yang pasti sempit guys ya, dan tidak ada ruang gerak secara bebas untuk tangan kita dalam meratakan atau untuk melancarkan proses dalam pemasangannya sendiri guys. Jadi untuk tempatnya sangat terbatas guys ya. Dan kalian bisa lihat di sini juga terdapat sabukan. Kalaupun tidak ada sabukan, ya masih dalam lingkup berada di dalam akuarium itu sendiri, yang otomatis masih belum bisa bergerak dengan bebas guys tangan kita dalam melancarkan pemasangan background ini sendiri guys. Nah, yang kedua yang harus kalian ketahui, kalian wajib menyediakan lem kaca guys. Nah, kalau kalian memutuskan untuk memasang background itu sendiri dari dalam akuarium, kalian wajib ya guys menyediakan lem kaca guys. Karena apa? Karena kalau di sisi sudut-sudutnya atau pinggir-pinggirnya tidak kalian lem kaca atau tidak kalian lem, maka yang akan terjadi adalah pada saat terisi akuarium dan background tersebut berinteraksi langsung dengan air tanpa adanya lem, yang akan terjadi adalah akan ngelupas guys, akan kembali copot ya untuk backgroundnya sendiri. Nah, jadi kalian sudah pasti tahu ya guys fungsi lem itu sendiri apa. Jadi agar backgroundnya itu tidak kemasukan air guys, karena kalau kemasukan air secara langsung otomatis backgroundnya akan copot guys. Nah, hal yang ketiga yang harus kalian ketahui ketika kalian memutuskan untuk pasang background dari dalam prosesnya memakan waktu yang lama guys ya. Jadi ketika kalian sudah pasang dan sudah selesai, kalian tidak harus secara langsung untuk mengisi air guys, melainkan kalian harus menunggu lem yang ada di sudut-sudut background tersebut harus benar-benar kering ya guys. Jadi kalau masih dalam kondisi basah, nanti cara kerja lem tersebut akan tidak maksimal guys. Nah, selain itu kalian juga harus isi akuarium, kalau nggak salah itu 2 kali ya guys, karena dalam pengisian yang pertama otomatis kita menghindari dari zat-zat yang ada yang terkandung dalam lem tersebut guys. Jadi kalau sudah terisi, kalian running, kemudian kalian harus kuras lagi guys ya, untuk menghindari zat-zat kimia yang ada di lem tersebut guys. Kemudian kalian bisa isi lagi dan baru bisa dipakai guys. Jadi untuk prosesnya sendiri sangat lama guys, dan tidak secara langsung untuk kita isi air dan langsung kita gunakan guys.
Nah, hal yang perlu kalian ketahui untuk pemasangan background dari dalam yang terakhir adalah wajib dalam kondisi kosong guys ya. Jadi ketika kalian pasang background dari dalam akuarium seperti ini, kalian harus benar-benar kosongkan dulu isi akuarium tersebut guys, agar dalam prosesnya sendiri bisa lancar ya guys. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian memutuskan untuk pasang background akuarium dari dalam ya guys. Nah, hal yang biasa dilakukan seperti itu atau pemasangan background dari dalam biasanya terdapat pada akuarium yang memiliki filter belakang guys. Nah, jadi kalau filternya berada di belakang, otomatis cara pemasangan backgroundnya sendiri harus dari dalam guys ya. Lain lagi kalau filternya ada di samping ataupun menggunakan top filter, kalau kita pasang akuarium dari kalau kita pasang background dari luar akuarium itu masih bisa guys. Nah, itu penjelasan yang dari dalam guys ya. Bagaimana dengan penjelasan yang dari luar akuarium sendiri guys? Nah, kalau kita pasang background akuarium dari luar akuarium guys, otomatis yang pertama adalah prosesnya sendiri sangat mudah guys ya. Jadi kalau kita pasang background dari luar, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, sangat lancar sekali dalam prosesnya, tidak terlalu sulit kebanding kita pasang background yang dari dalam guys. Jadi kita bisa atur pergerakan tangan kita secara bebas untuk kelancaran dalam pemasangan background tersebut guys ya. Nah, yang kedua, kalian tidak perlu lagi menggunakan lem kaca guys, karena posisinya berada di luar, otomatis tidak ada interaksi antara background tersebut dengan air secara langsung guys ya. Jadi masih bisa dikatakan aman kalian pasang background tersebut dari luar akuarium guys ya. Nah, yang ketiga adalah tidak perlu memakan banyak waktu ya guys. Artinya dalam pemasangannya sendiri tidak ada proses-proses selanjutnya guys. Jadi setelah kita pasang dan rapi, kita bisa langsung isi akuarium tersebut dan bisa langsung digunakan guys ya, tanpa harus menunggu proses selanjutnya ataupun menunggu keringnya dari skotlet tersebut guys. Yang penting jangan sampai terkena air secara langsung guys ya. Nah, untuk yang terakhir, kalau kita pasang background akuarium dari luar, yang harus kita ketahui yakni kita secara pemasangannya sendiri tidak harus dalam kondisi kosong guys. Nah, jadi berbeda guys dengan pemasangan background akuarium yang ada di dalam ini sama yang di luar. Nah, kalau yang di dalam ini kita wajib dalam kondisi kosong guys akuariumnya, karena kalau kita pasang background akuarium dalam kondisi ada airnya, otomatis kita nggak bisa dong pasang backgroundnya dalam kondisi ada airnya. Nah, kalau kita pasangnya dari luar akuarium sendiri, meskipun ada airnya, bahkan ada ikannya sekaligus, kita masih bisa untuk memasang background tersebut guys ya, tanpa harus mengganggu yang ada di dalam akuarium itu sendiri. Nah, sepertinya itu saja deh dalam penjelasan mengenai background dari luar maupun dari dalam guys. Buat teman-teman yang mau menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Barangkali punya pengalaman tentang background tersebut, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan pantengin terus channel saya ini. Insya Allah di setiap harinya akan terus upload video-video terbaru dan terus update ikan-ikan saya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.